bagus banget mapnya. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Horror YouTube channel. Sama gue Malvin, dan as usual setiap akhir bulan gue bakal share ke kalian gadget of the month. Jadi apa aja yang seru, apa aja yang keren selama kurang lebih sebulan terakhir gue bakal share ke kalian. Ada beberapa yang menarik, terutama akhir-akhir ini gue lagi mulai explore main game lagi. Mungkin karena stres, mungkin karena pengen udah lama. Sebenarnya gue cukup vakum lumayan lama ya. Terakhir-terakhir tuh cuma mainnya FIFA doang. Tapi satu bulan ini gue lumayan mengeksplorasi dunia gaming lagi karena lumayan banyak perubahan, terutama di bagian software ya. Kayak kita mulai bisa mainin game-game PC di smartphone. Terus gue juga mulai explore streaming ya dari HP kita atau dari tablet. Dan gue juga ada beberapa aksesoris yang setelah gue pakai gue rasa ini bagus buat gue rekomen ke kalian. Jadi langsung aja kita mulai tanpa basa-basi lagi. Ini ya Gadget of the Month bulan Mei 2026. Let's go. Yes, kalau ngomongin gaming sendiri pasti teman-teman ya notice ya akhir-akhir ini semua ya karena kelangkaan chip. Bukan kelangkaan chip doang sih, ini kelangkaan flash storage ya karena AI kan ya. Harga PS5 itu naik semua. PC, apalagi ya parts-partsnya, sampai handheld konsol juga ya, semua naik ya. PS5 itu naik kayak dari yang 8 juta jadi 10 juta. Dan PS5 Pro sebenarnya baru dirilis ya beberapa minggu sebelum video ini tayang, kayaknya sekitar 15 jutaan harganya. ROG Ally X naik dari 15 juta harga rilisnya sekarang jadi 18 jutaan. Dan yang paling bikin gua greget adalah Legion Go 2 naiknya gila-gilaan ya, dari harga 17.999 juta sekarang naik jadi 25 juta harga pasarannya. Wow. Gila banget. Makanya gue di sini pengen share aja, gue memaksimalkan ya hardware yang gue punya, PC gue dari yang sebelumnya, untuk gue ngerasa itu sekarang udah bisa main jadi lebih gampang, lebih accessible. Yang mana sekarang kita itu udah bisa guys install aplikasi untuk kita bisa download gaming PC di smartphone kita, terutama buat Android. Namanya adalah Game Native. Nah, Game Native ini sebenarnya udah ada beberapa iterasi ya. Ada yang namanya Game Hub, ada juga sebelumnya itu yang terkenal adalah Winlator. Winlator sendiri itu salah satu pelopor ya, kayak pionirnya di mana kalian bisa install game PC di smartphone. Nah, si Game Native ini bisa dibilang yang kayak paling gampang menurut gua, paling mudah, dan gua sendiri ngerasa ini lebih gampang buat kalian semua pelajarin ya. Jadi step by stepnya simple, kalian tinggal download aja Game Native-nya. Memang dia itu downloadnya mesti di websitenya dia ya, jadi dia bentuknya APK. Kalau kalian nggak bisa install mesti ada dimatiin sedikit, mungkin beberapa setting kayak Play Protect-nya kayak gitu. Kemudian kalian login ID Steam kalian. Nah, loginnya sendiri itu pakai QR aja, gua saranin biar lebih gampang. Jadi kalau kalian ada Steam atau ada Epic dan lain-lain, gua sih pakainya Steam aja. Itu gua tinggal scan pakai QR code dan dia tinggal langsung login. Terus setelah itu kalian bisa install game-game yang ada di library Steam kalian. Gue sendiri sekarang semenjak gue punya Steam Deck, memang gue banyakkan itu sekarang library gamenya di Steam. Gue nggak pakai PS lagi. Kadang-kadang PS gue cuma buat bola doang. Cuma sekarang juga gue nggak terlalu main. Gue banyakkan mainnya di PC. Jadi satu semua library-nya Steam Deck, PC, dan sekarang udah bisa di Game Native ini. Nah, gue sendiri di Game Native ini memang main gamenya nggak terlalu banyak. Gue kemarin tuh lagi mainin game Hades 2 ya, karena setelah kemarin pas awal-awal dia masih beta, gue tuh udah main, udah sampai kayak ya selesai lah istilahnya gamenya. Cuma setelah dia update yang versi resmi ya, resmi launching, banyak cerita-cerita storyline baru, karakter-karakternya. Jadi gue akhirnya main lagi dan kemarin akhirnya tamat gue di Game Native. Jadi gue maininnya itu bukan di Steam Deck, bukan di PC. Padahal itu adalah game PC. Nah, maininnya di Game Native. Jadi kalian bisa mainin di HP, di tablet, bahkan kalau kalian yang punya handheld retro gaming atau emulation ya, kayak dari Retroid atau dari AYN atau dari Ayaneo, itu bisa diinstal di sana. Pokoknya yang berbasis Android. Oke, sebentar. Sebelum kalian ekspektasi tinggi ya, kalau HP bakal bisa mainin game PC, ini ada beberapa catatan yang masih kalian cek. Pertama adalah spesifikasi, yang mana itu kan berpengaruh banget ya, karena chipsetnya itu direkomend sendiri pakai chipset Snapdragon, terutama yang seri 8 biar performance-nya maksimal. Misalnya ini Snapdragon 865, 888, 8 Gen, sampai ke 8 Elite. RAM juga nggak kalah penting. Idealnya gue lihat kalau untuk game PC itu tuh pakai RAM sekitar 6-7 GB. Jadi takutnya RAM 8 GB itu agak ngepas. Idealnya at least di 12 GB. Tapi sebenarnya batasan utama dari smartphone itu adalah soal suhu, yang mana karena ini jalan lewat transition layer, prosesnya itu lebih berat ya, terutama buat game-game yang grafisnya heavy.
Nah inilah kenapa gue rekomen untuk main di handheld gaming, karena ada active cooling alias ada kipasnya ya. Jadi bisa sih smartphone atau tablet ditambahin kipas, tapi setupnya akan lebih ribet dan nggak seefektif internal cooling langsung. Ditambah efek jangka panjang kalau suhu dari chipnya tuh overheat ya, panas banget terus-terusan, itu bikin gue agak ngeri ya. Jadi try at your own risk. Nah, mungkin gue ada satu alternatif lagi yang cocok buat kalian yang pengen gaming di device atau di HP atau tablet, tapi emang perlu device lain, yaitu lewat streaming. Dan sekarang caranya juga udah gampang banget. Next. Oke, yang kedua adalah gue juga pengen rekomen kalau kalian mungkin yang udah punya gaming PC ya, yang mana mungkin jarang dipakai tapi sebenarnya speknya oke, atau ya kalian yang sukanya main handheld gaming tapi karena tadi gue bilang harga handheld gaming semua pada naik, bisa banget kalian itu semuanya pakai namanya Artemis, atau bisa dikenal juga sama Moonlight/Apollo. Dikenalnya banyak banget nama-namanya, gue agak bingung. Cuma gue sendiri pakainya yang Artemis. Ini diinstalnya juga gampang banget, mirip sama kayak game native tadi, tapi ini kita carinya di GitHub. Kita install si Artemisnya di HP ya, berbasis Android, dan juga dia juga ada yang buat kayak Steam Deck itu juga ada. Nah di laptop atau di PC kita bisa install yang namanya Apollo. Nah, di sana dia itu bisa jadi kayak semacam kliennya, dan kita tinggal kayak pairing aja pakai pin si device Android-nya ke laptopnya. Nah, selama dia di satu jaringan yang sama, kita bisa streaming si laptop atau PC gaming kita itu ke si HP kita, ke tablet, ataupun ke tadi handheld Android ya pokoknya ya. Jadi karena memang kayak gue bilang tadi, game-gamenya itu nggak bisa main game AAA, gue pakai fitur streaming ini untuk mainin game-game AAA. Misalnya kayak sekarang lagi ngetren Forza Horizon 6, itu kan game yang cukup berat, bahkan kalau dimainin di Steam Deck aja tuh settingannya cukup jelek, bisa dibilangnya cuma 40 fps. Nah kalau gue streaming pakai gaming PC gue atau pakai tablet yang gue punya yang si ROG Flow Z13, itu at least bisa 90 fps lock, atau kalau kalian ya yang speknya tertinggi ya bisa 120 fps kalau memang smartphone kalian punya layar yang mendukung juga. Dan ini benar-benar seamless banget, penggunaannya super gampang ya. Selama udah terkoneksi kalian bisa pilih tadi ya, dan selama kalian pakai controller ya itu bakal lebih enak lagi, dan selama jaringan mendukung, karena dia streaming tadi, jaringan network di rumah wifi itu sangat dibutuhkan. Dan gue sendiri rekomen PC hostnya atau laptopnya itu dicolokin aja pakai LAN ya, pakai Ethernet. Jadi koneksinya lebih stabil, biar di device-nya, di HP-nya pakai wifi aja, itu juga udah cukup oke. Gue beberapa kali mainin si Forza tadi, gue juga mainin Spider-Man 2, lagi gue pengen tamatin ya. Walaupun memang sebenarnya di Steam Deck udah cukup stabil sekarang, karena sebelumnya waktu itu di Steam Deck tuh jelek banget performance-nya, nggak nyampe 30 fps, jadi gue nggak main-mainin setelah sekian lama gue beli. Ya banyak game-game berat, God of War segala macam yang memang nggak bisa tadi diinstal di game native, kalian bisa mainin via streaming aja. Jadi kurang lebih kayak gitu. Manfaatin device yang ada ya untuk bisa tadi streaming. Sebenarnya ada alternatif lain ya, kayak ada Steam Link juga. Cuma gue ngerasa kadang-kadang agak janky ya. Karena kalau nggak salah sistemnya si Artemis ini adalah dia itu nangkepin inputnya itu dari device yang kita stream. Bukan istilahnya kita nge-streamin inputnya. Gimana ya bahasanya ya? Mungkin nanti gue coba tertulis aja biar lebih gampang. Ya intinya kalau kalian yang punya tablet, punya HP, atau punya tadi handheld yang tadi pengen main game AAA, maksimalin bisa pakai streaming aja. Jadi kalian nggak harus duduk misalnya di depan PC kalian bisa ya sambil tiduran, sambil goleran. Paling itu untuk apps ya, tadi game native yang pertama, dan yang kedua si Artemis. Oke, sekarang ngomongin hardware, aka gadget-gadgetnya gue pengen share. Yang pertama retro handheld yang menurut gue juga gue lagi sering banget. Sebenarnya ini sudah lama sih. Yes, ini si Retroid Flip 2. Ini adalah handheld gaming ya, berbasis Android dari brand Retroid. Jadi dia itu menggunakan Android. Dan kalau kalian bisa lihat ya ini ya, ada Play Store-nya, ada segala macamnya gitu ya. Dan ini kalian bisa install ya Netflix, YouTube, segala macam ya, kayak HP Android kalian aja gitu. Spesifikasinya ini pakai Snapdragon 865 yang mana dia lancar banget mainin game sampai PS2. Bisa mainin beberapa game Nintendo Switch juga, cuma memang nggak keseluruhan bisa. Dan tadi gue bilang ya, kalau kalian mau mainin game PC, itu game-game indie developers itu rata-rata bisa. Kayak gue main Hades, tadi gue main ada Ball X-Speed, ada Vampire Survivor sih ada sih di gamenya. Sama ada beberapa game lain, ini gue coba tunjukin aja. Cuma memang gue sendiri memang mainnya cuma si Hades 2 dari kemarin ya, sampai akhirnya tamat. Ada Dave the Diver juga, game yang santai cozy. Slay the Spire juga oke. Tape to Tape juga enak nih kalau suka main ice hockey gitu ya. Sama ada gue Ninja Turtle.
Dan sebenarnya gamenya banyak banget sih, cuma gue baru coba itu. Tapi kalau kalian udah banyak cobain dan kalau kalian pengen cekin sebenarnya kalau HP kalian itu kompatibel atau enggak, ada website namanya EmuReady. Ya di situ kalian bisa cek apakah device tersebut bisa mainin game yang kalian pengen mainin di sana. Oke, harusnya tadi gue share ini di game native tapi nggak apa-apa lah. Sip, ini speknya layarnya 5,5 inci 1080p LCD ya. Kontrolnya juga enak nih ya, gue ngerasa ini nyaman gitu. Banyak orang yang nggak suka modelan clamshell kayak gini, cuma gue ngerasa gue nyaman-nyaman aja pakainya. Mungkin dari faktor gue sebelumnya pernah pakai yang CGPD ya, yang clamshell juga, itu memang nggak nyaman banget. Bulky gitu kan, kayak kecil tapi bulky, berat. Dan mungkin lama-kelamaan jadi terlatih gitu makanya. Jadi menurut gue kayak gini nyaman-nyaman aja gitu, gue nggak terlalu ada masalah. Kemudian satu yang menarik sebenarnya dari handheld gaming ini adalah dia tuh ada kipas, guys. Jadi dia tuh ada pendingin aktif buat si chipset Snapdragon tadi. Dimana kalau kalian pakai HP itu pada nggak punya. Jadi kalian mesti tambahin kipas eksternal biar chipsetnya bisa perform dengan stabil. Nah di sini ya dia juga stabil banget. Dan so far ya gue sih nggak ada komplain kecuali memang ya tadi Snapdragon 865 cukup terbatas powernya. Sekarang tuh udah ada yang lebih baru. Gue juga lagi coba testing nih yang namanya AYN-Tor, tapi harganya 2 kali lipat ini. Dan performanya sendiri dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Memang lebih powerful, cuma bukan yang the latest banget gitu ya. Jadi ada keterbatasan tetap. Sekarang tuh udah ada yang pakai Snapdragon 8 Elite, cuma harganya juga mahal banget. Jadi gue rekomen kalau kalian pengen mencoba ya, bisa cobain si Retroid Flip 2 ini ya, Retroid Pocket Flip 2 namanya. Kalau kalian pusing atau bingung atau belum pernah setting-setting si ini, sekarang tuh udah ada jasa ya yang bisa ngebantuin setup-setup ya kayak si handheld gamingnya, emulatornya, sampai ke tadi bisa game native juga, game-game PC juga bisa. Itu kalau di Jakarta namanya EJ Toys ya, gue pernah nanya-nanya juga. Ada juga di Surabaya juga ada, sama di Bekasi juga gue sempat ada pernah nanya, tapi gue akhirnya pakai salah satu rekomendasi temen gue yang di Surabaya. Kayak gitu, si Rema namanya. Oke, oh ya harganya ini sekitar 4 juta ya startingnya ya. Walaupun ini udah agak lama, tapi menurut gue masih rekomen kalau kalian pengen cari dengan value for money yang oke. Ya yang ini, karena yang tadi gue bilang si AYN-Tor dan segala macam itu harganya 2 kali lipat ya. Oke, yang kedua gue pengen rekomen controllernya ya. Mungkin kalian dari tadi lihat ini pas lagi testing tadi Artemis di tablet segala macam. Ini adalah controller dari 8BitDo. Namanya adalah 8BitDo Pro 3. Jadi ini sebenarnya gue itu punya ketiga seri controller si 8BitDo yang ini, karena gue itu sebagai gamer gue terlahir di layout PS gitu ya. Bisa semua rata-rata mainnya PS. Dan ya ini layoutnya kayak misalnya analognya sama si joystick kiri kanannya di bawah. Jadi mencerminkan layout PS banget. Terus gue sempat coba juga sih yang layout Xbox, tapi gue nggak terlalu suka, nggak terlalu familiar. Akhirnya gue cobain ini. Dan ini versi yang ketiganya lumayan canggih ya. Banyak banget improvementnya. Joysticknya bisa diganti. Jadi kalau sekarang gue itu PR-nya adalah kemarin joysticknya itu pada kowak ya, karena gue main FIFA lumayan barbar kali ya. Terus dia juga compatible sama Switch 2 dan bisa wake up ya si Switch 2-nya. Setelah update terbarunya, update-nya bisa pakai PC atau Mac juga. Ini gue kemarin udah gue update, udah bisa. Terus dia juga ada tombol shoulder-nya lengkap ya, ada R3 juga di atas dan di belakang juga ada 2 tombol lagi. Terus ada adjustable trigger ya. Jadi kalau kalian pengen pakai trigger ala Nintendo yang cuma ngeklik itu bisa, atau kalau kalian mau pakai yang ala dalam ya, kalau buat main kayak Forza Horizon gitu ya enak, pasti ada beginian aja buat ngegas sama ngeremnya. Terus settingannya udah ada semua, S input, D input, X input segala macam, switch, Bluetooth. Ada dongle juga 2,4 GHz ya di dalam si docknya. Jadi dapat docknya sekaligus ya, lengkap ya. Terus kalian tinggal colokin aja kalau kalian mau pakai 2,4-nya ke si docknya, atau kalian bisa cabut si dongle-nya ada di bawah sini. Gitu. Jadi ada tulisannya sih di sini, gua tuh kemarin baca. Jadi kalau kalian pengen pakai dongle sebenarnya bisa langsung colokin ke docknya, atau kalian copot si dongle-nya. Gitu. Jadi lengkap banget secara fitur ya, dan secara layout gue suka. Mungkin ada dari kalian yang nggak suka layout PS, nggak apa-apa. Tapi gue sempat cobain juga controller lain, Gamester. Itu layoutnya PS juga, cuma gue kurang suka karena tombol-tombolnya terlalu tricky, terlalu rumit ya. Kalau ini tuh kayak lebih simple, lebih minimalis, lebih gampang lah menurut gue dipakainya. Dan ya tadi bisa diganti, ada alternatif joystick buat main game tinju juga, include di dalam box. Sama tombol ABXY-nya ini bisa diputer-puter guys. Ya, karena dia pakai magnet doang, jadi dapat copotannya kita bisa ganti pindahin posisinya just in case diperlukan.
highly recommend kalau kalian cari brand third party ya, daripada beli controller PS, walaupun gue juga sebenarnya masih pakai controller PS5 DualSense, itu emang paling the best of the best ya kalau kalian ada duit 2 kali lipatnya, get DualSense. Tapi kalau kalian pengen save setengah harganya, ya ada si 8BitDo Pro 3 atau ada yang Pro 2. Kekurangannya cuma satu, si Pro 3 ini. Sekarang dia baterainya itu nggak bisa dicopot ya, jadi baterainya integrated. Kalau yang Pro 2 itu bisa diganti-ganti, bisa pakai baterai A2 apa A3. Yang Pro 1 juga bisa diganti-ganti baterainya. Dia ada 3 warna guys ya. Ada warna GameCube, ada warna yang PS. Nah, warna PS mungkin menarik sih. Oke, last but not least adalah ini dia ya, si all-in-one dock dari Savage Raven, atau juga dikenal sama Skull & Co ya namanya ya. Yes, by Skull & Co, ada di bawahnya sih sebenarnya itu ya. Jadi ini adalah dock yang compatible dengan hampir keseluruhan gaming handheld ya, ataupun ke smartphone bisa, ke Steam Deck bisa, Switch 2 bisa, ke yang Android juga tadi kalian bisa lihat juga udah bisa. Jadi kalau kalian pengen mainin ya tadi ya HP kalian pengen colokin tadi handheld Android kalian, atau bahkan Steam Deck, itu bisa pakai si Jumpgate Dock namanya. Jadi dia itu ada port USB-C di depan, yang mana ini cocok buat si Nintendo Switch ya. Terus dia juga ada di belakangnya nih, yang mana kalau kalian lihat di bawahnya dia ada kayak semacam copotan. Tuh, dia bisa dicopotin docknya ini dan dicolokin ke Steam Deck ya, karena Steam Deck kan di bagian atas, atau ke handheld lainnya yang memang perlu colokin di bagian yang nggak di bawah. Jadi portnya dia ada 4 ya, 1 buah USB-C, HDMI, sama 2 buah USB. Just in case kalau kalian pengen colokin kayak controller gitu-gitu, itu bisa. Dan ya kalau kalian lihat di dalamnya ini tuh ada port USB-C-nya, yang mana dia sistemnya kayak gini, dia dicolokin masuk gitu, klik gitu. Tuh, diklikin gitu ya. Nah, di bawahnya ini juga ada settingan kalau kalian pakai Nintendo Switch yang pakai casing atau nggak pakai casing, bisa dimaju mundurin. Dan di bagian atasnya ini juga sebenarnya ada kayak semacam klipnya ya, dimana ini tuh bisa digoyang-goyang biar dia copot. Jadi kalau kalian yang nggak pakai Nintendo Switch ya, misalnya tadi pakai si handheld Retroid, itu kita bisa copot aja. Jadi dia full USB Type-C doang ya, dan bisa nyolokin. Terus satu lagi yang keren adalah kalian bisa pencet ini. Tuh, terus dia jadi agak lebih tinggi docknya biar handheld kalian tuh disangga gitu. Jadi ini bisa dibilang komplit banget ya, dock all-in-one yang buat gaming-gaming ya. Tadi dari Switch 2 bisa, dari Steam Deck tadi bisa, yang lainnya juga harusnya compatible. So, ya itu dia, boleh dicek. Dan harganya juga menurut gua nih oke banget ya, sekitar 500 ribuan ya. Kalau kalian cek docknya Nintendo Switch 2 itu harganya udah jutaan-jutaan, walaupun memang ada juga alternatifnya, tapi buat kalian yang mungkin punya berbagai device ya, ini bisa jadi alternatif dock yang oke banget, compatible ke semuanya. Oke guys, itu dia gadget of the month bulan Mei 2026 ya, gaming mode judulnya, the future of gaming. Dan ya semoga kondisi segera membaik ya dari segala kekurangan-kekurangan chip ini, harga-harganya. Tapi ya ternyata dengan perkembangan software sekarang kita bisa mengoptimalisasi ya apapun yang kita milikin. Nggak perlu beli device baru lagi ya, maksimalin device yang ada lewat software-software ini. Dan gue harap videonya bermanfaat. Jadi kalau kalian suka videonya bisa kasih tombol jempol dan di-share ke teman-teman yang mungkin pengen memulai gaming juga di tahun 2026. Jujur ya gue lupa ngomong tadi kalau gue tuh nggak main mobile game ya sama sekali. Gue itu anak konsol ya. Sekarang ya semi PC gaming juga. Jadi ya mobile gaming itu kita pakai cuma untuk testing kalau review HP sebenarnya. So ya kalau kalian setuju boleh dikasih jempol, subscribe ke Blessing Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ini cocok sih tulisannya juga tuh ya. Switch to Steam Deck, laptop, PC segala macam. Up to 8K bro.